Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan memperbaiki atau mereview tutorial perbaikan tutup CVT yang ini nggak tahu kenapa pokoknya datang ke sini itu sudah kondisi bolong. Apa dia kena dipukul atau kena apa? Yang jelas ini patahannya ini sudah nggak ada. Ya apapun nanti mau habis di bekas dipukul kah atau bekas apakah, intinya ya seperti biasa kita perbaiki sampai ini nanti rapat lagi. Dan ini kebetulan ini untuk bushing lahar tutup CVT-nya ini sudah nggak ada. Ini kemungkinan yang punyanya itu ngerjain sendiri, dia pengen nyopot bushing, jadi diketok di sininya, akhirnya bushingnya copot, tutupnya pun ikut copot. Nah ini yang dinamakan lubang penyesalan ya, kayak gini nih. Seperti biasa nggak pakai lama, langsung aja lah kita bongkar biar cepat selesai. Ini saya masuk dulu ya. Ini maksudnya kalau kita sampai ya. Nah ini sudah kita bongkar ya. Nah ini sebenarnya ini kayaknya yang punyanya ini pengen buka sendiri. Dia pengennya buka bushing ini nih bushing ini nih. Cuman mungkin karena ya mohon maaf nih sebelumnya kurang tahu atau kurang pengalaman, makanya ya dia coba buka sendiri, mungkin dipakai pahat, pakai palu, akhirnya apa, kena bagian dinding ini tutup casing dudukan bearing ini kan aluminium tipis tuh, tipis ini kurang lebih setengah senti pun nggak ada, karena digetok dia nggak bisa nahan pukulan pakai pahat, akhirnya jebol gitu. Padahal tujuannya itu sepele, cuman mau ganti bushing ini nih tuh. Tapi nggak apa-apa, intinya motor ini dibawa ke sini untuk diperbaiki. Gimana caranya supaya ini yang bolong ini bisa kita tutup lagi rapat dan bushing ini kepasang. Kita break dulu ya teman-teman ya. Kita dengar suara azan, kita ngaso dulu untuk menunaikan sholat zuhur. Oke, udah selesai zuhurnya. Sekarang kita lanjut ya. Ini tadinya itu dia itu pengennya nyopot ini, katanya pengen nyopot bushing ini yang nempel di lahar ini. Nah, tuh. Karena diketok, mungkin getoknya terlalu kencang, nggak pakai kira-kira, akhirnya apa, bablas kena dinding sini, bolong. Jadi ini buat teman-teman ya, buat teman-teman itu bisa ini dipakai pahat, tapi usahakan pakai pahat yang tajam. Pakai pahat yang tajam. Nah, usahakan waktu getok atau mukul itu kena di sininya nih. Kena pada dinding bushing tembaganya ini. Jangan sampai ke tengah. Kalau ke tengah nanti dia akan kena dinding yang ada di casing tutup CVT itu. Gitu. Tapi di sini nanti saya nggak akan ganti bushingnya ini aja nih ya. Kalau saya ganti bushingnya ini takutnya laharnya juga ini kayaknya udah jelek. Jadi saya ganti satu set begini. Nah, satu set begini nanti pasang di sini. Gitu. Nah ini satu lagi ya. Ini buat teman-teman di luaran sana. Itu usahakan jangan mengganti bearing tutup CVT ini dengan bearing atau lahar yang full baja gitu. Kalau mau ganti yang menggunakan tembaga kayak gini, yang kayak gini nih. Kenapa? Kalau dia pakai yang full baja itu kan keras ya. Kalau lahar ini baja, sedangkan ini nih bagian ujung ini apa namanya ini namanya itil-itilan kayaknya ini ya. Ini bagian itil-itilannya ini kan baja. Kalau dia ketemu sama baja, gitu, dia sama-sama kuat.
Nah, ketika baja ini di sini nih aus, di sini juga akan aus. Kenapa? Tingkat kekerasannya dia sama. Nah, kenapa dari pabrikan itu dibuat menggunakan tembaga? Tujuannya apa? Material tembaga ini lebih lemah dibandingkan dengan baja ini. Jadi, kalau dia aus, yang akan aus duluan itu bajanya, tembaganya. Bajanya masih utuh. Supaya apa? Penggantiannya lebih murah daripada mengganti as puli ini yang kalau kita beli baru original itu bisa harganya bisa 200.000 kalau yang asli ya. Itu yang asli. Kalau yang lokal atau yang KW itu biasanya suka gagal, dengung atau apa gitu kan. Nah, tapi kalau menggunakan tembaga kayak gini nih, ini yang kalah duluan tembaganya ini nih. Gitu. Nah, ini kalau kita ganti lebih murah. Kalau kita beli bushingnya aja ini paling 10.000. Bahkan kalau kita beli di online, saya pernah ngecek di online itu cuma 5.000, bahkan di bawahnya itu ada. Jauh lebih murah daripada ini. Artinya, daripada mengganti as puli ini, mending mengganti laharnya ini. Gitu. Nah, itu tadi. Jadi kalau yang pakai lahar baja, full baja itu kurang direkomendasikan atau kurang disarankan. Lebih baik menggunakan bearing yang tembaga kayak gini. Gitu ya. Dan ini satu lagi ya. Ya, ini buat sharing buat teman-teman. Nah, ini baut ini mur puli depan ini bekasnya dipahat ini komplit, komplit. Ini sudah dipukul, dipahat sampai pada somplak-somplak kayak gini. Ditambah ini ada bekas digerinda nih, gitu. Nah, ini juga kalau bisa nih, kecuali kalau situasinya benar-benar emergensi darurat, bolehlah itu. Tapi setelah dipahat rusak kayak gini, ganti yang baru, beli yang baru gitu. Kenapa saya bilang kalau bisa jangan dipahat? Ini kalau kita pahat, ini bisa copot, bener copot ini as ini. Tapi krek as pada vario ini atau matic lah, itu kan panjang. Kalau kita getok baut ini, itu bisa jadi nanti asnya ini, as puli ini ikut bengkok. Nah, kalau dia sudah bengkok, nanti putaran di sininya ini nanti oleng pasti ini, kipas ini oleng. Ini nanti kalau kita starter kadang suka mau, kadang enggak. Tapi dinamonya itu bagus, akinya bagus, tapi kadang mau kadang enggak. Kenapa? Giginya ini kadang menekan ke gigi dinamo, kadangan dia free. Jadi itu kadangan keras, kadang enteng di starter. Nah, itu akibatnya. Itu kenapa? Karena asnya ini bengkok. Kenapa dia bengkok? Yaitu akibat di pahat di sininya nih. Karena apa? Biasanya ini teman-teman yang mungkin di rumah nggak punya kunci 22, ini kan kunci 22 ini. Gitu. Atau punya kunci 22, dia nggak punya tracker buat nahan ini giginya, atau dia nggak punya impact, ya itu saya maklumi memang gitu. Kalau memang kondisinya jauh dari bengkel tapi dia bisa pengennya dengan alat seadanya, itu sangat dimaklumi. Kadang itu hal yang wajar, tapi usahakan kalau bisa jangan gunakan alat yang sesuai. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita bagus dan tidak ada cacat kayak gini gitu. Walaupun bisa juga sih, walaupun kita menggunakan alat yang bagus itu tetap cacat, tapi kita bisa meminimalisir. Itu aja. Oke, langsung kita buka aja, nggak pakai lama. Ini kita buka dulu spinya ya. Ini spi penguncinya itu pakai tang snap ring. Buka. Nah, ini berhubung sudah bolong ya teman-teman ya. Ini kalau pakai alat pakai kunci yang lain kelamaan. Ini karena udah bolong ya, itu gampang aja. Kita pakai kunci sama aja nih yang mereknya Pancal. Kayak gini nih. Ini kunci ini mereknya Pancal ini. Gak apa-apa, udah terlanjur bolong kayak gini kan.
Ini udah kebuka ya. Nah, kan jelaskan bolongannya kan ini kan tuh. Oh, ini bolong ini. Nah, masukin lagi. Coba Mas Jono masukin Mas Jono. Coba tangannya masukin. Tahan. Coba bayangin. Apa yang dibayangkan Anda coba. Gitu. Oke. Itu aja. Sekarang ini sudah kita siapkan ya untuk laharnya. Tinggal kita pasang. Yang kita perbaiki ini aja yang bolong. Gimana memperbaikinya? Ini nanti kalau kita las ke tukang bubut ini bisa, tapi kan lumayan mahal biayanya, lumayan mahal, kemungkinan nanti ditinggal, lama juga. Ini saya gunakan cara yang gampang, murah, terus bisa kita kerjain sendiri. Nah, bahkan teman-teman di rumah kalau mau mempraktekkan itu sangat mudah. Nanti kita gunakan fiberglass. Kita beli fiberglass sama katalisnya. Itu kalau di toko kimia itu kalau untuk lubang sebesar ini itu cukup kita beli 1/4 liter aja. Sekitar 10.000 sampai 15.000. Nanti kita kasih kasa fiber. Kasa fiber itu kita beli lembaran itu di toko material. Itu cuma 2.500. Nanti kita tambal fiberglass, terapikan. Nah, hasilnya nanti kita lihat bersama-sama ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini kayak gini nih. Ini namanya resin. Coba kita tuang ya. Ini kayak gini nih resin. Resin ini itu gampang, kalau di toko kimia pasti ada. Mau resin bening, mau resin butek, itu sama aja. Fungsinya sama, cuma beda warnanya aja. Tuh, ini kebetulan saya adanya yang bening ini ya. Ini kalau kita beli nggak mahal kok. Ini cuma kurang lebih 10 sampai 15.000 1/4 liter. Ini. Nah, atau kalau teman-teman pengennya yang butek kan, padahal dapatnya ya yang bening tapi adanya nggak apa-apa, tinggal yang bening dibudekin aja kan gitu, gampang tak? Nah, secukupnya aja ya. Kita tambahkan katalis. Nah, ini kalau untuk katalisnya ini sedikit aja, yang penting dia bisa buat pengeras. Kalau terlalu banyak katalis ini ya, nantinya dia panas, reaksinya tuh panas, hasilnya nanti fiberglassnya itu gampang retak. Kita aduk dulu. Ya, aduk sampai pulen pokoknya ya. Kalau belum pulen jangan udahan ngaduknya, terus diaduk. Nah, udah anggap aja ini udah pulen. Nah, lalu kita kuas ke sini. Oh ya, ini jangan lupa ya. Ini dudukan tempat yang mau dipakai untuk di fiber ini diamplas dulu. Setelah diamplas, ini tambahkan kertas. Ini kertas sebat nyamuk ini. Apa aja bisa lah. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ke lubang sini. Ini. Nah, ini untuk memberi sekat supaya apa, resinnya itu nggak pada masuk ke dalam, nggak pada ndelodok bahasanya itu ya. Kalau bahasa saya ndelodok, nggak pada ndelodok ke dalam, alias beleweran gitu. Oke. Nah, baru kita pasang fiberglassnya. Nah, kasih kasa fiber. Jadi terus ya, kita kasih fiber, tempel kasa lagi, habis kasa ditambahin fibernya lagi, resinnya lagi.
Nah, kita tambah lagi di sini. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi lubangnya itu sudah rapat, nggak kelihatan. Karena kalau tutup CVT kok berlubang, nanti air bisa masuk, debu bisa masuk, bisa mengurangi kinerja CVT, ditambah dilihatnya nggak enak. Masa kok tutup CVT berlubang? Nah, ya karena kan kita tahu lah, nggak semua lubang itu enak dipandang. Oke, cukup. Tinggal kita tunggu kurang lebih 30 menit sampai resin ini itu mengeras. Nah, setelah dia mengeras, kita finishing, kita amplas, kita bentuk supaya rapih. Nah, pengen lebih bagus lagi, nanti kita cat. Kita cat sampai bentuknya itu kinis-kinis, walus, kayak pipinya sebelah. Nah, ini sudah kering ya teman-teman ya. Yang tadi kita resin atau kita kasih fiber. Nah, sekarang tinggal kita amplas. Kita amplas, kita bentuk supaya rapi. Nah, ini nanti gini. Ini kan kalau awalnya kan dia rata. Karena ini kita tambah fiber, akhirnya kan dia dimensinya itu nambah. Jadi agak sedikit melenuk apa melenuk apa menggembung gitu kan ya. Kalau bahasa saya itu melenuknya. Ya ini nggak apa-apa ini, agak melenuk begini nih. Nah, itu kan agak tinggi ya jadinya dia. Yang penting selahan ini atau engkol atau kickstarter ini nggak mentok gitu. Tuh. Jelas ya nih. Kalau kita lihat, kalau yang aslinya itu rata, setelah kita fiber karena dia ada tambahan tadi kasa, jadinya dia kelihatan sedikit melenuk gitu ya. Nah, sekarang kita amplas sampai bersih semuanya ini sekalian, lalu kita set, nanti lihat hasilnya, kita tunggu ya. Sekarang kita saksikan bersama-sama. Nah, ini sudah kita amplas ya, pakai amplas kasar sementara. Nah, habis itu kita pakai amplas halus. Nah, setelah kita amplas halus, nanti kita repaint lagi. Kita repaint, selesai, pasang. Nah, ini untuk dalamnya yang sudah tadi saya kasih kertas bagian lubangnya tadi yang bolong tuh, karena dia kasih kertas jadi dia enggak beleweran ke dalam. Nah, sekarang lubangnya sudah mampet tuh kan, kelihatan ya ini ya. Nah, ini lubangnya sudah mampet. Sekarang tinggal kita amplas halus, kita cuci bersih, kita cat, pasang, selesai. Nah, ini udah selesai diamplas, sudah dicuci dan dikeringkan. Sekarang waktunya kita repaint supaya lebih kelihatan rapih. Ini udah selesai kita cat.
tinggal kita tambahkan pernis atau clear. Ini biar agak cakep nih, saya punya sisa stiker, saya pasangin stiker Honda aja. Lanjut kita pernis. Ini udah terakhir ya, kita finishing pernis. Selanjutnya kita jemur kering, kita pasang. Nah, ini hasilnya setelah kita cat ya tadi. Sudah kita cat, kita pernis, hasilnya sudah glowing, kileng-kileng. Sekarang tinggal kita pasang. Ya. Nah, ini untuk bearingnya tadi sudah kita ganti. Tadi lupa nggak kita review ya. Ini sudah kita ganti, baru yang menggunakan bushing tembaga. Untuk bagian luarnya sudah kita cat rapat, tinggal kita pasang. Oh iya, ada yang lupa ini. Pinionnya ini belum kepasang tadi, lupa nih. Nah, ini sudah kepasang ke bak CVT-nya, sudah oke. Sekarang tinggal kita rakit semua dan selesai. Oke ya teman-teman ya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.